Lihat ya. Ini di YouVersion ya. Terus kita kasih ketik nabi. Terus perjanjian baru. Ya, apakah setelah Yesus ada nabi? Banyak, saudara ya. Nih, mulai dari 1 Korintus 14 ayat 32. Tapi oke lah, kita jangan ini. Kita lihat ini ya. Di buku Kisah Para Rasul. Lihat ya, ayat 11:27 ya. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia. Yudas dan Silas yang adalah juga nabi, lama menasihati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka. Kisah Rasul 15 ayat 32. Yudas bukan Yudas Iskariot ya, ini kan Kisah Rasul 15 ini kan udah pada mati nih. Si Yudas Iskariot kan udah mati, saudara ya. Jadi Yudas dan Silas ini adalah Yudas saudara Yakobus ya, dan Silas temannya Paulus ya, adalah juga nabi yang lama menasihati mereka saudara dan menguatkan iman mereka. Lalu, Kisah Rasul 21. Beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ini semua setelah zaman Yesus semua nih, saudara. Ada banyak nabi itu, saudara. Lalu nabi yang mana lagi nih? Ya, ada banyak nabi. Makanya Anda itu belajar baca Alkitab itu pesyat yang benar, teks ke teks, saudara. Hati-hati satu demi satu, saudara. Terjemahan dulu, yang terjemahannya dulu. Nah, kalau baca teks itu jangan dipotong-potong terus enaknya sendiri, saudara. Ya, dan banyak pendeta-pendeta Pentakosta karismatik baca teks dipotong seenaknya sendiri, nggak ngerti dia lagi cerita apa, saudara. Saya dulu ada ya pendeta yang ngajari istri saya ya, saya sampai lagi tak ketawain istri saya, tertawa terbahak-bahak ya. Gimana caranya? Iya, gini cara mendengar suara Tuhan, ya. Waktu itu kami lagi meninggalkan Tuhan lama ya, jadi kita bingung suara Tuhan, karena kita akhirnya goncang iman kita berdoa juga, Tuhan gak pernah kasih mimpi, kasih penglihatan, kasih suara Tuhan apa-apa. Lalu ada pendeta ngajari, kalau bukan mendengar suara Tuhan itu begini, misalnya gini ya. Misalnya ini Alkitab ya, ini Alkitab nih saudara ya. Nah, dibuka saja Anda merem, Tuhan berbicara pada hari ini, buka. Tak. Nah, terus buka kan ayat-ayat yang gitu kan. Nanti ayat yang pertama yang Anda baca itulah suara Tuhan. Dia bilang begitu. Saya bilang, gundul peang, ini pendeta edan. Suara Tuhan itu enggak begitu ya, makanya ikut kelas evangelis ya. Suara Tuhan adalah sebuah rema yang muncul ya. Dari hasil kita baca teks yang benar. Masalahnya banyak rema yang muncul, Anda teksnya salah. Remanya salah, saudara. Kalau teksnya salah, maka remanya salah. Ya. Ngawur ini hamba-hamba Tuhan, ngajak dengar suara Tuhan. Dengar suara Tuhan. Coba tanyain orang-orang yang suka bilang dengar suara Tuhan. Suara Tuhan itu seperti apa sih? Nyatanya ngomong meleset terus kok. Coba orang ngaku yang pura-baraba itu sama Nabi ke-26. Kalau saya ngomong di sini nggak ada yang meleset, saudara. Jadi semua. Iya kan? Nah, ini orang yang ngaku-ngaku dengar suara Tuhan, meleset semua yang diomongin tuh kan. Nah, itu antis. Masalahnya kan Anda udah takut diintimidasi oleh pendeta-pendeta ini, saudara. Hati-hati lu, nanti kamu menghina hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan beneran, saya nggak berani hina, saudara. Nggak berani mau. Ini masalahnya hamba Tuhan jadi-jadian, saudara. Gelarnya memang pendeta dari GBI, dari GBDI, tetapi dia tadi pendeta double talk, bukan hamba Tuhan. Mereka itu hamba uang. Orang begitu nggak usah didengar. Taunya dari buahnya. Pak Paulus ngomongnya kasar, Bu. Kalau ngomong kasar, karena saya seorang nabi ke-26. Kalau ngomong baik-baik namanya bukan nabi. Kalau yang ngomong baik-baik, yang ngomongnya kelemat-kelemat itu bencong, saudara. Ya. Tapi kan nggak usah seperti bencong, Pak, yang halus-halus saja. Kalau pagi saya jadi gembala, ngomongnya halus, saudara. Kalau malam saya jadi nabi. Ngomongnya menggelegar. Nggak ada nabi ngomongnya halus, lemah lembut, nggak ada, saudara. Dari Yohanes Pembaptis, ya, sampai
Semua nabi di Alkitab, wah ngomongnya keras-keras, terkutuklah kamu, sialan kamu, ya pakai peler kuda segala macam, saudara. Anda baca deh Alkitab yang benar. Nah itu karena pendeta-pendeta. Terus ada yang ngomong, ini Paul ini kepahitan sama siapa? Nah itu tadi ya, mana ada orang kepahitan ngasih makan orang. Nggak ada. Ya, mana ada orang kepahitan memperkaya banyak orang. Saya miskin tetapi memperkaya banyak orang. Kan enggak? Orang kalau pahit kan hasilnya pahit. Jadi buahnya apa? Buahnya adalah jiwa-jiwa. Ya, kemarin kita sudah baptis ya. Ada baptisnya, ada lagi mau di Bali. Ya, tiap minggu kita ada orang mau dibaptis, kita kumpulkan sebulan sekali pembaptisannya karena tapi kita sudah latih ya evangelis itu ya, nanti semua saudara-saudara turun bergerak ya untuk membantu ya. Kita baptis saudara. Wah, serem saudara kalau kita sudah bergerak seperti ini, kita ya tim kita udah banyak. Jadi banyak pendeta tidak mengerti, banyak orang tidak mengerti apa bedanya kepahitan dengan suara kenabian. Ya, kalau gitu Yesus kepahitan dong. Ngomongnya ya, terkutuklah, cilakalah ahli-ahli Taurat orang Farisi. Wah, Yesus kepahitan. Kenapa nyerang ahli Taurat terus? Yesus kepahitan nih sama ahli Taurat nih. Apa Yesus kepahitan? Mana ada orang kepahitan mau serahkan nyawanya buat enggak ada, saudara. Ya, benar nggak? Nah, itulah. Anda harus belajar berpikir dengan rasional yang jernih, saudara ya. Akhirnya orang-orang yang ngomong saya kepahitan, mereka adalah pembela-pembela pendeta perpuluhan yang mereka diintimidasi, ditipu juga sama si pendeta-pendeta perpuluhan ini, saudara. Lu ngapain Pak rese sama pendeta perpuluhan? Saya ngajari Anda supaya pinter. Mengapa? Karena daripada Anda kasih uangmu buat memperkaya pendeta, mendingan kamu berikan uangmu buat orang miskin. Nanti Indonesia selamat, saudara. Masalahnya ketika pendeta itu nipu kamu. Nah, saya itu lagi membongkar kebusukan pendeta-pendeta ini, saudara. Ya, supaya kamu sadar uangmu jangan dikasihkan ke pendeta yang nggak pernah berdiakonia lagi. Kasih uangmu sama orang miskin langsung. Itu akan lebih mulia, saudara. Akan lebih baik, akan lebih benar. Ya, itu firman Tuhan. Nah, itu yang benar, saudara. Dan jangan lupa like-nya, di like ya. Di subscribe itu penting, di subscribe, di like, di subscribe.